wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pemirsa Kompas TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita hadir dan kumpul dalam rangka melaksanakan ta'lim. Saya yakin hadir dan kumpul kita Allah catat sebagai amal ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, tema kita kali ini tentang taubatan nasuha. Ada 5 hal yang mesti dikerjakan buru-buru. Apa 5 hal itu? Yang pertama adalah membayar hutang. Ini mesti dikerjakan buru-buru, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau sudah punya duit, kita lupa akan hutang. Saya yakin semua kita di sini pasti punya hutang. Seluruh rakyat Indonesia hampir 99% punya hutang. Apa yang kita tidak bisa hutang sekarang? Lihat ke rumah kita, di depan rumah ada motor boleh hutang. Benar? Masuk ke dalam rumah ada kipas angin boleh hutang. Masuk lagi ke dapur ada kulkas, sehingga ada pemanas nasi, itu semua boleh hutang. Sampai buka jendela belakang kita, bunyinya tuh jendela kredit gitu. Semuanya bisa ngutang. Sampai kita nggak mau ngutang, sekarang bisa dipaksa hutang. Udah kok ambil aja, gampang urusan, nanti kalau laki lo gajian. Bener? Termasuk yang ngomong pun punya hutang. Ini hal yang pertama kali dikerjakan buru-buru. Yang kedua yang mesti dilakukan buru-buru adalah tidak lain memberikan makan orang yang fakir miskin, memberikan orang makan musafir. Yang ketiga yang mesti dilakukan buru-buru, mengawinkan anak perempuan. Sebab kalau nggak buru-buru dikawinkan, saya takut dia kawin sendiri. Nah, ketawa bu. Itu modelnya bagaimana kawin sendiri? Iya, ribet dia kawin sendiri. Bu, yang keempat yang mesti dilakukan buru-buru yakni taubat. Inilah yang mesti kita bicarakan hari ini. Kenapa? Setiap kita itu pasti punya salah dan dosa. Manusia yang diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna, pasti kita semua pernah melakukan kesalahan dan dosa. Salah kepada siapa? Salah kepada Allah dan salah kepada sesama kita. Apakah kesalahan itu harus dibiarkan? Oh tidak. Kesalahan itu harus merubah diri kita untuk menjadi lebih dewasa dan lebih baik lagi. Tidak lain adalah taubatan nasuha. Kita minta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita bangun tengah malam kepada Allah, kita munajat, kita SLJJ, sambungan langsung jarak jauh kepada Allah. Tengah malam, bebas roaming. Orang pada tidur, kita ngadu curhat kepada Allah. Bangun, minta ampun. Bagaimana caranya? Ngomong doa pakai bahasa kita, nggak jadi sholat. Bu, Ustaz, saya kalau mau tobat baca doanya bagaimana? Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa sendiri. Dilaguin juga nggak apa-apa. Ya ilahi, kabulkanlah doaku, ku serah
semua ini padamu. Allah tahu bahasa hati kita. Anak muda kamu tengah malu, udah lama jomblo, nggak punya pacar. Wah, dia doa tengah malam pakai lagu. Tuhan kirimkanlah aku kepastian baik hati yang mencintai aku. Aduh, apa tuh? Ya maklum Bu, saya bukan penyanyi. Ya, saya dulunya kori juara tingkat RT. Waktu itu peserta 5 orang, yang 4 kagak datang sakit. Udah begitu RT-nya ngomong saya juara 1 saya. Artinya apa? Kita semua punya salah dan dosa yang mesti kita perbaiki kepada Allah. Kita taubat melaksanakan ibadah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebaik-baik taubat, taubatan nasuha. Sebab kata Rasul apa? Ajilu bis sholat qoblal faut wa ajilu bit taubah qoblal maut. Bersegeralah kalian sholat sebelum waktunya habis, dan bersegeralah kalian bertobat sebelum datang mati kepada kita. Ini semua kita pasti bakal datang kematian. Mati pasti akan kita rasakan. Kalau sudah mati datang kepada kita, apa yang mesti kita bawa ke hadapan Allah? Tidak lain adalah amal baik kita. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak bernyawa. Suara saya mirip Roma ya Bu. Sebenarnya salah. Bang Roma suaranya mirip saya. Kalau kematian sudah datang kita sebelum taubat, dosa banyak, kesalahan banyak. Apa yang mesti kita hadapi di hadapan Allah? Kita tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika kita sering berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, insya Allah kita dalam kenikmatan, dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, kalau kita sering berbuat salah, berbuat dosa, karena hidup di dunia cuma permainan dan sandiwara. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Main bola dibatasin waktu 45 kali 2, 90 menit waktu normal. Itu para pemain bola tahu waktu dibatasin. Yang namanya Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Apa lu? Kita ngapain pemain bola, kita ngapain hadis. Tahu waktu dibatasin, maka mereka cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Bagaimana caranya? Dengan cara apapun supaya kita menang unggul. Kalau gol kita banyak, berarti poin banyak. Sama kita hidup di dunia, dibatasin waktu. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Jangan kita merasa muda, Ustaz saya masih muda, jauh sama mati. Enggak, mati mengacak. Bener Bu? Kadang-kadang engkau yang seger cucunya duluan. Kadang-kadang yang masih muda udah berangkat duluan. Nih ke Abdillah masih muda, cantik, terkenal, mati. Sampai sekarang. Aldarisma mati, Sukma Ayu mati, Haji Masya.
Mbonori. Mbonori yang tua belakangan. Kita nggak tahu dia Bu. Hidup permainan, sama dibatasin waktu. Makanya kita cari cara, cari taktik buat ngumpulin amal soleh, ngumpulin amal baik. Kalau amal baik kita banyak, poin kita banyak, jadi pemenang. Allah kasih piala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Alhamdulillah. Cuman kan yang namanya main ada batas waktunya Bu. Ya, ada yang ngawasin. Siapa? Wasit. Sama kita di dunia diawasin. Siapa yang ngawasin? Raqib Atid itu ngawasin kita. CCTV-nya Allah yang gak pernah tidur. Bikin pelanggaran, wasit marah, print kartu kuning. Benar? Dikasih peringatan. Lu main jangan begitu dong. Kita pun sering di dunia ini dikasih peringatan oleh Allah. Peringatannya apa? Macam-macam. Allah berikan musibah, Allah berikan penyakit, Allah berikan ujian kepada kita. Jangan sampai kita lagi enak-enak main, belum sempat ngegolin, udah diusir dari luar lapangan, dari dalam lapangan. Kenapa? Print, bikin pelanggaran, kartu merah, nggak boleh main lagi. Nah, untuk bilangnya sama mereka kita begitu, belum sempat ngaji, mati. Belum sempat tobat, mati. Kartu merah, Ibu. Itu permainan dan sandiwara. Yang namanya sandiwara kan sinetron. Sinetron ada batas waktunya Bu. Kita lagi suruh nonton sinetron Bu, Haji Muhyiddin lagi berantem sama Haji Sulam. Itu Haji Sulam ahoknya bagus bangetnya Bu ya. Dikatain fitnah kayak apa tetap aja istiqomah dia mah. Sabar. Lama-lama Haji Sulam mati. Haji Muhyiddin yang nama Haji Muhyiddin tahu sendiri akhlak yang gak ada, jangan orang lain, saudara sendiri. Si Mahmud habis warisan dikuasain dia. Saudara ada semangat. Kalau ininya Haja Maimunah masih punya lemesan lagi itu buah Haja Maimunah, Haja Maimunah mati dah Haja Maimunah. Haji Muhyiddin galau tinggal bini. Dia ketemu janda namanya Riyamah. Memang Riyamah kagak benar masih dilancarkan aja. Padahal Riyamah lebih lama dari orang tua waktu itu bisa dasar. Muhyiddin ada makno dengan banget Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin ada dengan nama makno, iya, untungnya Haji Muhyiddin punya anak si Rumana. Rumana cakep tuh Bu, akhlaknya bagus, ngomongnya lembut. Sebenarnya juga saya demen sama Rumana. Cuma saya kan duluan sama si Robi aja. Robi udah nikah, punya anak Habibi. Habibi umur 1 tahun pernah diculik sama pemulung waktu itu. Tapi saya tahu saya punya TV yang dua orang itu. Lagi seru-serunya tuh sinetron di pojokan TV ada tulisan bersama. Kesel banget nenek-nenek lagi nonton buset. Lagi seru-serunya habis. Hidup begitu. Kadang-kadang lagi naik pangkat derajat kita dicabut oleh Allah. Benar Bu? Maka dari itu sebelum kematian datang kepada kita, yuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah Kiai apal buat sinetron. Darah Bu. Masih darah. Ini mau bikin film baru Bu. Film baru yang beranak dalam angkot.